Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat JDIH dimanapun berada, jumpa lagi di podcast JDIH Jawa Tengah bersama saya Ditya Pramitasari selaku host yang akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Sobat JDIH, pada kesempatan ini kita akan membahas topik penting dan strategis, yaitu proses penetapan upah minimum tahun 2026 di Jawa Tengah. Tentunya pembahasan ini sangat relevan bagi masyarakat, khususnya pekerja dan pelaku usaha, agar dapat memahami bagaimana sih kebijakan upah minimum ditetapkan secara transparan dan berkeadilan. Sobat JDIH, alhamdulillah saat ini bersama saya telah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Ahmad Aziz, SEMSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Mbak Mita, alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali Bapak telah berkenan untuk hadir dan sharing bersama Sobat JDIH Jawa Tengah. Sobat JDIH, sebelum kita membahas tentang topik menarik kita, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Pak Aziz, mungkin bisa disampaikan sedikit secara singkat sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan diceritakan sedikit kegiatan Bapak sehari-hari. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Mbak Mita dan Sobat JDIH yang kami banggakan di penghujung tahun 2025 ini. Semoga kita nanti di 2026 lebih baik lagi. Amin, Tetap amin. semangat untuk melayani dan memberikan pengabdian yang terbaik untuk Jawa Tengah. Mbak Mita, saya menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini sejak September tahun 2023. Kalau kita bicara ketenagakerjaan, itu sesuatu yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami mengurusi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ekosistemnya terdiri dari subsistem pelatihan, menyiapkan anak-anak supaya kompeten baik hard skill maupun soft skillnya. Setelah itu, sistem yang kedua ada sistem untuk menempatkan baik itu yang masuk ke dunia usaha maupun dunia industri. Yang ketiga, sistemnya ketika yang masuk ke dunia industri, maka dipastikan terkait dengan pembinaan hubungan industrialnya dan juga pengawasan ketenagakerjaan, sehingga norma-norma ketenagakerjaan bisa dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Belum berhenti di situ, ketika ada yang ter-PHK atau pensiun atau purna, maka kami juga bisa memfasilitasi lagi untuk pelatihan, baik itu upskilling maupun reskilling. Dan untuk ketransmigrasian, itu ada program transmigrasi. Kalau transmigrasi itu menyangkut 5 pihak. Jadi Kementerian Transmigrasi yang menetapkan programnya, terus dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten daerah penempatan yang mempunyai lahan mengusulkan lahannya, terus provinsi daerah penempatan itu yang merekomendasikan lahannya, nanti kementerian yang menetapkan programnya, setelah itu alokasi orang yang mau bertransmigrasi itu kuotanya diberikan kepada dinas provinsi pengirim, salah satunya Jawa Tengah, karena penduduk itu ada di kabupaten kota, maka kita breakdown ke kabupaten kota. Jadi ada ketenagakerjaan, ada ketransmigrasian, yang rohnya itu pelayanan kepada masyarakat untuk dapat lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Kompleks sekali ya Pak ya yang diurusin ya Pak, mulai dari persiapannya sampai dengan pasca bekerjanya juga. Jadi ini ya Pak ya, tanggung jawab di Dinas Tenaga Kerja ya Pak ya. Terima kasih perkenalannya Pak Aziz. Mudah-mudahan obrolan kita nanti ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang jadi rasa penasaran nih buat Sobat JDIH. Baik Pak Aziz, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Pak Aziz, di tanggal 24 Desember lalu ini Bapak Gubernur kita, Bapak Ahmad Lutfi, telah menetapkan UMP dan UMK Jateng. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan ini Pak Aziz, bisa dijelaskan secara singkat dasar hukum dan kebijakan apa sih yang digunakan dalam penetapan upah minimum di Jawa Tengah? Dasar hukum untuk penetapan upah minimum
yang terdiri dari 4 upah minimum, 1 upah minimum provinsi, yang kedua upah minimum sektoral provinsi, yang ketiga upah minimum kabupaten kota, yang keempat upah minimum sektoral kabupaten kota. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 sebagai perubahan dari PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Itu menjadi dasar hukum yang utama ketika kita membahas, mengkaji, menghitung sampai ke menetapkan upah minimum tersebut. Di dalam PP tersebut bahwa terkait dengan pengupahan yang di dalamnya ada upah minimum ini menjadi bagian program strategis nasional. Di situ disebutkan bahwa pemerintah daerah, khususnya provinsi dalam hal ini karena yang punya kewenangan menetapkan upah minimum adalah gubernur, itu harus taat dan patuh terhadap kebijakan terkait dengan hal tersebut. Maka pada tanggal 24 kemarin sesuai dengan regulasi, karena di regulasinya PP 49 itu disebutkan penetapan upah minimum dan pengumumannya paling lambat tanggal 24. Dan Pak Gubernur pada tanggal 24 siang sudah menetapkan dan merilis atau mengumumkan, gitu Mbak. Ya. Nah, ini menarik nih Pak ya, Sobat JDIH dan masyarakat itu tentunya sering mendengar istilah yang tadi disampaikan Bapak nih. Ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten kota, dan ada upah minimum sektoral Pak. Apa sih Pak perbedaan di ketiganya ini Pak? Jadi gini, kalau sebelumnya itu di Undang-Undang Cipta Kerja kita hanya mengenal upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Di dalam putusan MK nomor 168 itu terkait dengan pengupahan ada namanya upah minimum sektoral. Di dalam ketentuannya gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Yang kedua, gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Yang ketiga, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota, gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten kota. Nah, terkait dengan upah minimum provinsi dan sektoral, perbedaannya adalah upah minimum itu sebenarnya filosofinya sebagai jaring pengaman, upah yang paling rendah. Ya, diberikan kepada siapa, diperuntukkan kepada siapa untuk bekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Nah, terkait dengan upah minimum sektoral, maka itu upah minimum yang berlaku di sektor yang ditetapkan. Maka di situ ditetapkan misalnya sektor garmen, KBLI sekian 5 digit. Maka ketika upah minimumnya provinsi misalnya 2.300.000, terus ditetapkan upah minimum sektoral provinsi sektor garmen tersebut misalnya 2.350.000, maka khusus di perusahaan di sektor garmen itu tidak memakai UMP, tetapi yang berlaku adalah upah minimum sektoralnya. Yang kedua, terkait dengan upah minimum kabupaten kota. Ketika upah minimum kabupaten kota itu ditetapkan dan nilainya lebih tinggi daripada UMP, lebih tinggi daripada UMSP, maka yang berlaku adalah upah minimum kabupaten kota tersebut. Nah, bagaimana kalau di kabupaten tersebut ada sektoral? Karena ketentuannya sektoral lebih tinggi daripada upah minimumnya, maka ketika di kabupaten misalnya Demak ada sektor mebel misalnya ya, itu upah minimumnya misalnya Demak itu 3 juta nih, terus di sana ada sektoralnya 3.050.000, maka untuk sektor kayu tersebut yang berlaku adalah yang 3.050.000 itu. Jadi kalau sektoral itu berlaku upah minimum yang berlaku di sektor
tersebut yang ditetapkan gitu. Sederhananya upah minimum sektoral itu adalah upah minimum bagi pekerja melakukan pekerjaan khusus begitu ya Pak ya? Yang di sektor tersebut. Di sektor tersebut ya Pak ya? Di sektor tersebut. Iya. Baik. Nah ini juga mungkin yang sering bikin penasaran Pak. Upah minimum ini kan tentunya tidak secara langsung ditetapkan begitu saja Pak. Pasti ada alurnya, tahapan-tahapannya sampai akhirnya gubernur bisa menetapkan. Bisa nggak Pak diceritakan sedikit nih mulai dari pembahasan di Dewan Pengupahan hingga akhirnya ditetapkan oleh gubernur? Kalau kita cerita sejarah upah minimum itu sebenarnya panjang ya. Sekali. Upah minimum itu dulu sebelum era reformasi itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dasarnya adalah kebutuhan fisik minimum KFM yang variabelnya ada 30-an. Ketika reformasi, maka undang-undang itu mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum itu oleh gubernur. Maka waktu itu penetapannya mendasarkan kebutuhan hidup minimum, variabelnya ada 46. Terus berubah lagi KHL, terus ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 78 dulu, itu upah minimum itu mendasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, terus ada Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin alfanya 0,1 sampai 0,3. Terus Undang-Undang Cipta Kerja di JR beberapa kali, JR-nya yang terakhir itu ada beberapa yang harus dirubah, ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dilakukan pembentukan perundangan yang baru. Salah satunya kaitannya pengupahan. Nah, PP 49 itu merespon keputusan sidang MK tersebut. Nih ada PKWT, TKA, ada pengupahan. Nah, terkait dengan pengupahan, maka keluarlah PP 49 ini. Nah, bagaimana proses untuk membahas sampai penetapan itu? Di dalam PP disebutkan bahwa untuk proses penetapannya, proses pembahasannya dilakukan kalau UMP dan UMSP itu oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi itu dibentuk berdasarkan Permenaker 13 tahun 2021 tentang tugas Dewan Pengupahan. Nih, di situ unsurnya dari mana? Unsurnya ada unsur dari buruh yang diwakili dari serikat pekerja, serikat buruh, terus unsur dari pengusaha. Kalau di Provinsi Jawa Tengah ini Dewan Pengupahannya itu dari sisi pengusaha ada dari Kadin dan Apindo. Terus unsur dari pemerintah ada Disnaker, Biro Hukum, Statistik, Perindak, UMKM, dan lain sebagainya. Plus ditambah pakar dan akademisi. Karena bunyinya jumlahnya pakar dan akademisi itu ganjil, maka karena dan ya, maka tidak boleh hanya pakar tok atau akademisi saja. Maka karena jumlahnya ganjil, maka pakar dan akademisinya itu tiga. Jadi unsurnya itu tripartit plus, tripartit itu unsur pekerja buruh, unsur pemerintah, unsur pengusaha plus pakar dan akademisi. Sesuai dengan regulasi, maka untuk proses pembahasannya untuk upah minimum provinsi dan sektoral provinsi oleh Dewan Pengupahan. Di situ nanti akan ada diskusi ya, yang di situ membahas kaitannya dengan data-data, kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan dan lain sebagainya. Kalau konteksnya untuk penetapan upah minimum ini berdasarkan PP itu kan pertimbangannya ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada indeks atau alfa yang nilainya 0,5 sampai 0,9. Nah, itu nantinya yang di Dewan Pengupahan yang menjadi bahan untuk melakukan pembahasan itu, bahan bakunya itu. Nah, nanti akhirnya diramu, ketemulah rekomendasi yang disampaikan kepada gubernur untuk terkait dengan upah minimum provinsinya itu. Karena sesuai dengan ketentuan, Dewan Pengupahan Provinsi merekomendasikan ke gubernur. Nah, untuk sektoralnya itu selain hal tersebut tadi ada inflasi pertumbuhan ekonomi, masih disyaratkan yang lainnya lagi sektor itu, karena sektor itu lebih
tinggi daripada upah minimumnya, maka jenis pekerjaannya harus ada kriterianya. Ada kriterianya terkait dengan resiko, KPLI-nya, terus juga itu harus lebih dari satu perusahaan yang ada sektornya, terus pekerjaannya lebih terspesialisasi gitu. Maka kriteria itu kalau di Dewan Pengupahan Provinsi dijabarkan menjadi parameter-parameter. Terus sumbernya juga dari mana, masih ditambah ada keterangannya. Ini kita bingkai ketika membahas, ya, karena sudah menjadi komitmen, kesepakatan ketika membahas sektoral, tidak boleh keluar dari situ. Data dari mana? OSS, DMPTSP, dari statistik gitu. Kalau data yang inflasi, pertumbuhan ekonomi tadi, datanya harus yang dari pusat, dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang itu sumber utamanya adalah dari BPS Pusat. BPS Pusat. Gitu. Itu yang sektoral provinsi maupun yang UMP. Nah, terkait dengan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota, yang merumuskan, menghitung, bahas adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Unsurnya sama. Cuman dari sisi kaitannya rekomendasi, di situ disebutkan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota menghitung, merumuskan, membahas, hasilnya disampaikan kepada Bupati Wali Kota, terus Bupati Wali Kota itu yang merekomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan. Nah, parameter, kriteria, ya, pertimbangannya sama. Nanti ada perdebatan, maka ada beberapa kabupaten yang ada sektoralnya, ada yang tidak ada, karena mungkin tidak memenuhi kriteria parameternya, gitu. Wah, ini tuh tadi sekaligus menjawab dua pertanyaan saya selanjutnya nih Bapak. Berarti inflasi seperti yang disampaikan Bapak itu memang menjadi pertimbangan utama ya Pak ya. Dan datanya memang harus berdasarkan data dari BPS Pusat. Iya. Kemudian perbedaan peran dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota nih Sobat JDIH seperti tadi dijelaskan oleh Pak Aziz adalah batas ininya ya Pak ya, batas pekerjaannya ya kalau kabupaten kota ya, untuk membahas yang disampaikan kepada Bupati Wali Kota, nanti Bupati Wali Kota yang merekomendasikan ke provinsi begitu ke gubernur. Ya. Baik Bapak. Kemudian kalau dari sisi pekerja, pengusaha maupun unsur lainnya nih Bapak, tentunya kan mereka juga memiliki usulan-usulan yang ingin disampaikan begitu. Bagaimana mekanisme untuk penyampaian usulan dan masukan dari serikat pekerja, pengusaha serta unsur akademisi ini Pak, walaupun tadi seperti disampaikan Bapak ada beberapa unsur yang sudah masuk di Dewan Pengupahan gitu, tapi kan tentunya ada yang tidak termasuk di situ juga ada begitu. Jadi anggota Dewan Pengupahan yang dari unsur pekerja itu mendasarkan keterwakilan serikat pekerja, serikat buruh. Kami ada data hasil verifikasi semua serikat pekerja yang ada di Jawa Tengah ini. Karena kelembagaan kami itu ada dua, tripartit dan Dewan Pengupahan. Di situ tripartit anggotanya itu dari unsur pekerja itu 6, dari unsur pengusaha juga 6, terus yang Dewan Pengupahan juga gitu. Maka ketika kita hitung gitu, kita hitung SPX ini dapat sekian, berarti dapat 2-3 perwakilan gitu. Jadi kita mendasarkan perwakilan itu, semakin banyak anggotanya, maka semakin banyak perwakilannya yang ada di kelembagaan tersebut. Jadi sebenarnya itu mencerminkan representasi dari anggota SP tersebut. Nih, SP tersebut. Nah, terkait dengan dinamika yang ada, alhamdulillah di Jawa Tengah ini secara keseluruhan, termasuk di Dewan Pengupahan Provinsi, komitmen ya pegang teguh terkait dengan regulasi itu menjadi acuan yang utama. Walaupun kadang-kadang lah ini kok tidak sesuai dengan MK PP-nya, enggak, kita jelaskan. Ini sesuai dengan MK. Makanya bagian Dewan Pengupahan yang dari Biro Hukum itu terkait dengan aspek-aspek hukum gitu, itu yang menjelaskan gitu. Ya, intinya rule regulasi dalam membahas upah minimum itu disadari betul, dipahami betul oleh anggota Dewan Pengupahan dari 3 unsur itu plus akademisi dan pakar itu. Sehingga itu menjadi acuan utama. Maka tidak boleh keluar dari itu. Misalnya
Ya, misalnya kita Dewan Pengupahan Provinsi membahas UMK, bukan ranahnya. Nah, itu nanti akan bermasalah. Membahas UMSK, bukan ranahnya. Maka kewajibannya, tugasnya Dewan Pengupahan itu yang provinsi membahas UMP dan UMSP, yang kabupaten UMK dan UMSK. Karena Dewan Pengupahan itu sebagai pembantu gubernur atau bupati wali kota. Maka pembentukannya Dewan Pengupahan itu kalau di provinsi oleh gubernur, di kabupaten kota oleh bupati wali kota. Gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa Dewan Pengupahan ini sudah mewakili unsur-unsur tersebut nih Bapak. Sangat mewakili. Sangat mewakili. Dan ini juga hal penting nih Pak tentang sinkronisasi. Bagaimana sinkronisasi penetapan UMP dan UMK sehingga keduanya itu bisa ditetapkan secara serentak pada tanggal yang sama. Sebenarnya di aturan yang lama PP 36 itu untuk penetapan UMP itu lebih dulu Mbak, tanggal 21 November. Terus UMK-nya tanggal 30 November. Ini kan PP-nya PP perubahan. Di dalam PP perubahan tersebut untuk penetapan tahun ini karena kemarin itu PP-nya itu pembahasannya cukup panjang, ada uji publiknya yang juga diikuti oleh stakeholder pemerintah, SP maupun oleh pengusaha. Uji publik tentunya yang melakukan adalah dari kementerian gitu, sehingga terbitnya PP ini kan lumayan mepet gitu kan, karena upah minimum harus diberlakukan 1 Januari tahun depan, tahun berikutnya. Maka dalam ketentuan PP 49 ini untuk upah minimum tahun 2026 baik UMP, UMSP, UMK, UMSK maka ditetapkan secara serentak paling lambat adalah tanggal 24. Namun untuk ke depan PP itu mengamanatkan untuk penetapan upah minimum provinsi dan sektoral provinsi itu di tanggal 25 November, terus untuk UMK, UMSK itu 5 hari kemudian gitu. Nah ini kembali lagi pada ketentuan yang lama yang ada jeda antara UMP dengan UMK-nya gitu. Karena UMP menjadi pedoman untuk menentukan UMK-nya begitu Pak? Ya, sebagai acuan atau apalah gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya menarik nih Pak. Di satu sisi kan upah itu harus melindungi pekerja nih Bapak. Tapi di sisi lain tuh dunia usaha itu kan juga harus tetap tumbuh ya Pak. Sejauh mana nih pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menyeimbangkan kepentingan perlindungan pekerja dengan kemampuan dari dunia usaha untuk merumuskan besaran upah minimum? Yang pertama dari sisi regulasinya. Regulasi itu kan panjang perumusannya, pembahasannya. Dan itu melibatkan tripartit nasional, di mana di tripartit nasional itu unsur-unsurnya juga ada unsur pengusaha, unsur pekerja, ada akademisi dan lain sebagainya. Dari sisi itu, ya makna yang dikandungnya adalah bahwa PP ini menjaga keseimbangan kepentingan buruh, kepentingan pengusaha dan juga kepentingan pemerintah, Mbak. Pemerintah juga punya kepentingan. Kalau keduanya ini ketiganya berjalan lancar, ada buruh yang meningkat kesejahteraannya, yang harapannya itu produktivitasnya, disiplinnya naik, nanti akan berdampak kepada perusahaan. Perusahaan juga ikut tumbuh, berkembang. Nah, pemerintah punya kepentingan untuk terkait hal itu, sehingga ketika berkembang, tentunya diharapkan ada pengembangan usaha, ada penyerapan investasi, ada penyerapan tenaga kerja. Jangan lupa loh Mbak, ketika ada investasi itu tidak hanya pure manfaatnya ada di industri tersebut, maka akan tumbuh titik-titik ekonomi di luar pabrik. Ada ojek, ada warung, ada kos-kosan, ada parkiran, terus dan lain sebagainya. Nah itu, dan apa yang Pak Gubernur selalu, saya gubernur manajer investasi, dan ini nyata investasi Jawa Tengah begitu banyaknya dan mayoritas padat karya, sehingga kalau kita lihat TPT-nya Jawa Tengah ini menurun
mohon maaf dibandingkan dengan Jawa Barat dan Banten perbedaannya agak jauh. Kita 4, sekian, Jawa Barat itu hampir 7, Banten juga hampir 7 itu. Artinya ada pemerataan kesempatan kerja. Ada asas keadilan, pemerintah memberikan kesempatan kerja kepada semua orang untuk masuk. Nih, untuk masuk itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi seimbang ya Pak ya, bahkan usaha-usaha kecil yang di samping-samping itu juga turut berkembang. Kan tumbuh nanti. Ya, ada kos-kosan, ada warung, ada yang lain-lainnya gitu kan. Nah, sektor-sektor yang lainnya juga akan tumbuh bersamaan dengan adanya industri itu. Industri yang maju ya. Nah, selama proses pembahasan upah minimum nih Pak, tentunya ada tantangan dan dinamika. Tantangan dan dinamika apa saja sih Pak yang paling sering muncul dalam di lapangan? Khususnya ya antara pemerintah, pekerja dan pengusaha. Ya, kalau kita bicara upah, kalau secara logika normal itu kan bagi pekerja dan pengusaha kan kepentingannya berbeda ya Mbak ya. Tetapi kita selalu memberikan pemahaman dan alhamdulillah pemahaman itu benar-benar dipahami oleh buruh, pekerja, serikat dan juga pengusaha bahwa semuanya itu menjadi satu kesatuan. Tidak ini saling mengalahkan, enggak, sehingga proses diskusi, dialognya itu benar-benar berlandaskan pada parameter-parameter yang sudah ditentukan, data-data yang sudah memang itu dibutuhkan gitu, sehingga konteksnya diskusi itu lebih terarah dan semuanya memahami ketika memberikan reasoning ini dari sisi A, maka yang B juga memahami, tetapi nanti akan ada titik temu. Kemarin ketika kita bahas upah minimum sektoral provinsi, panjang Mbak, rapat terakhir itu kita 2 kali atau 3 kali rapat, itu dari jam 10 pagi sampai jam setengah 10 malam. Itu proses yang harus dilalui, ya, ada break, ada diskusi informal dan lain sebagainya. Karena menentukan sektor, kalau kita lihat di KPLI-nya itu ratusan. Nah, baru nanti kita sortir yang memenuhi syarat, nah mulai dari hampir 200 terus menjadi 60, menjadi 13, terus akhirnya ada 11 sektor yang disepakati clear dan itu diterima secara kesepakatan penuhnya UMSP. Kembali lagi karena tadi semua unsur terwakili ya Pak ya pastinya ya. Jadi semua unsur terwakili. Dari sisi memahami peraturan perundang-undangan mereka sudah sangat paham semuanya, tinggal dialognya, ya, dinamikanya itu terkait dengan misalnya kalau kayak Alfa, terus kaitannya dengan ini perusahaannya, ya ada temannya, lah ini sektorku kok nggak masuk, tetapi ketika dia sudah tahu bahwa memang ini dari rule regulasinya tidak memenuhi kriteria, dengan legowo Mbak. Bisa dimengerti ya Pak. Misalnya teman dari serikat pekerja, lah ini sektorku kok nggak masuk ya, saya bekerja di sektor X gitu kan, tetapi setelah lihat, oh memang nggak masuk. Nah ini dinamikanya ada di situ. Proses dialog kita lakukan, ya, kalau di dalam Dewan Pengupahan kan jelas Mbak, di luar itu secara informal kita juga melakukan dialog-dialog gitu. Yeah. Alhamdulillahnya saling bisa dimengerti ya Pak ya. Kemudian strategi nih Pak, berbicara tentang strategi setelah upah minimum ditetapkan, bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa keputusan gubernur tentang upah minimum ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Pak dan pelaku usaha tentunya di seluruh kabupaten kota sehingga itu benar-benar bisa dipahami dan diterapkan gitu. Upah minimum itu kan sesuatu yang sudah berlangsung lama ya. Jadi perusahaan, pekerja itu memahami betul bahwa setiap tahun karena di undang-undangnya itu setiap tahun pemerintah itu menetapkan upah minimum. Namun demikian, maka di dalam ketentuannya itu gubernur menetapkan dan menginformasikan, gitu, ya, dan mengumumkan itu bagian dari mensosialisasikan, ya Pak Gubernur, saya sudah menetapkan ini nilainya sekian. Dalam ketentuannya itu, maka perusahaan mulai 1 Januari wajib melaksanakan ketentuan tersebut. Terutama bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Nah sekarang kan eranya untuk sosialisasi itu lebih beragam,
lewat medsos, terus teman-teman kita juga harus berterima kasih dengan teman-teman dari wartawan itu, jurnalis-jurnalis itu, baik yang melalui koran, media cetak maupun medsos itu memberikan informasi upah minimum Jawa Tengah ditetapkan sekian, ada berapa macam upah minimum, terus perusahaan harus wajib melaksanakan mulai tanggal 1 Januari khusus untuk yang kurang dari 1 tahun dan lain sebagainya. Selain itu dari sisi pemerintah, terutama Dinas yang Bidang Ketenagakerjaan juga melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun secara virtual. Sudah ada beberapa kabupaten kota yang melaksanakan sosialisasi tersebut. Nah, karena upah minimum itu berlaku untuk yang kurang dari 1 tahun, maka bagaimana untuk yang 1 tahun ke atas? Maka ada kewajiban di sisi pengusaha. Di situ ketentuannya bahwa pengusaha atau perusahaan wajib menyusun dan mengimplementasikan struktur skala upah. Nah, dalam struktur skala upah itu mengatur upah untuk yang 1 tahun itu, 1 tahun ke atas itu berapa. Perbedaannya dengan yang 1 tahun berapa? Entah itu terkait dengan masa kerjanya, entah terkait dengan produktivitasnya, entah itu terkait dengan jabatannya, dan lain sebagainya. Ada perbedaan. Kalau di upah minimum, kewajibannya ada di pemerintah, kaitannya dengan struktur skala upah, kewajibannya itu ada di perusahaan. Kalau terkait dengan kewajiban pemerintah yang upah minimum tadi berlaku untuk yang kurang dari 1 tahun, untuk yang perusahaan tadi untuk yang 1 tahun ke atas. Nah, kalau bicara ada sanksinya enggak? Ada, dan itu sudah dipahami semua. Kalau tidak melaksanakan upah minimum itu ada sanksi pidana dan denda. 1 tahun sampai 4 tahun, terus 100 sampai 400 juta. Untuk yang perusahaan tidak mengimplementasikan, menyusun itu sanksinya administratif, gitu. Untuk memastikan bahwa ini tuh benar-benar diterapkan oleh perusahaan ya Pak ya. Ya, jadi gini. Di semua kabupaten kota ada Dinas Ketenagakerjaan. Itu khususnya dari teman-teman yang di bidang hubungan industrial akan melakukan pembinaan, sosialisasi, edukasi, memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan tersebut, gitu. Nah, juga kami ada pengawas ketenagakerjaan yang akan memastikan norma ketenagakerjaan itu dilaksanakan. Gitu. Baik, terakhir ini Pak, apa harapan dan langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke depan agar kebijakan upah minimum ini dapat lebih mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat? Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam proses penetapan upah minimum ini kan ada keseimbangan dari tidak hanya dua pihak, termasuk keseimbangan dari kepentingan pemerintah juga. Namun demikian terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan juga kaitannya dengan iklim investasi gitu. Tentunya kalau kita peningkatan kesejahteraan itu harapannya tidak hanya bertumbuh pada upah minimum. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada namanya fasilitas kesejahteraan pekerja, Pak. Nah, dalam fasilitas kesejahteraan pekerja itu wujudnya macam-macam. Ya, ada fasilitas kantin, tempat ibadah, transportasi, mes, daycare, ya, terus juga ada koperasi dan lain sebagainya. Dalam peraturannya itu sesuai dengan kemampuan perusahaan dan itu tidak menjadi kewajiban penuh dari perusahaan. Bisa juga ya pekerjanya buruhnya bisa share juga di situ terkait dengan misalnya kantin itu fasilitas kesejahteraan, Mbak. Gimana kalau karyawannya 1.000 lebih tidak ada kantin tempat makannya, ya kan? Jadi bermasalah. Tempat ibadah dan 5.000 karyawan tidak ada tempat ibadahnya, jadi masalah. Termasuk masalah sosial keamanan apalagi hak itu kan. Terus kaitannya dengan daycare atau ruang laktasi, terutama ruang laktasi ya Mbak ya. Gimana ketika pekerja yang masa menyusui itu tidak diberikan ruang untuk laktasi? Maka ada beberapa perusahaan yang dalam konteks fasilitas kesejahteraan ini, ketika kita bicara ruang laktasi, itu dipakai untuk menyimpan air susunya ibunya itu. Terus ada perusahaan beberapa yang air susunya itu didelivery, diantar oleh perusahaan ke rumahnya. Nah, nanti sudah ada itu
Ada beberapa itu. Jadi itu bagian dari peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau dia harus pulang, berapa waktunya? Iya. Ya dah, sehingga tidak berapa. Maka itu menimbulkan ketenangan bekerja. Yang ketenangan bekerja ini berdampak pada produktivitas. Daycare bagi yang punya anak-anak itu. Tapi ini sesuai dengan kemampuan perusahaan ya. Misalnya kalau kami menyarankan gini biasanya. Kalau di kawasan-kawasan industri itu harapannya ada CSR perusahaan-perusahaan itu bisa dipakai sebagian untuk memfasilitasi tempat penitipan anak. Penting itu tempat penitipan anak itu untuk tumbuh kembang anak karena stunting kita masih tinggi. Di situ ada peran dinas kesehatan, terus juga ada peran dari kantor perwakilan keluarga berencana dan peran dari yang lain-lainnya gitu, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh secara normal gitu, stuntingnya bisa tereliminasi ya atau tereduksi gitu, sehingga juga yang kedua tentunya ketika ada di situ pekerjanya akan tenang. Karena terus koperasi, bagaimana koperasi bisa menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pekerja. Transportasi, peran pemerintah itu sudah ada cukup bagus kalau di Jawa Tengah ini mendekatkan misalnya Transjateng di kawasan-kawasan industri. Pak Gubernur kebijakannya kemarin kan memberikan tarif yang khusus, berbeda ya 1.000 untuk pekerja buruh. Sehingga kalau kita sandingkan ya, kita kan biasa juga membanding-bandingkan gitu ya. Misalnya upah Jawa Tengah dengan Jawa Barat gitu, kok masih ketinggian sana. Nah, namun kalau kita fasilitas-fasilitas ini kita berikan gitu, akhirnya kualitasnya kan jadi sama. Yang penting kan kualitasnya bukan kuantitasnya. Ya, kualitasnya itu tinggi, kuantitasnya tetapi kurang berkualitas, artinya kemanfaatannya itu yang dirasakan. Luar biasa ya Pak ya. Wah, terima kasih sekali ya Pak Aziz atas penjelasannya. Ini sangat komprehensif sekali, sangat lengkap dan mudah dipahami terkait proses penetapan upah minimum di Jawa Tengah. Dari perbincangan kita hari ini, Sobat JDIH, kita bisa memahami bahwa penetapan upah minimum bukan hanya soal angka, Pak, tetapi melalui proses yang sangat panjang, melibatkan berbagai pihak, serta mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Dan semoga podcast kita kali ini dapat memberikan manfaat, gambaran yang jelas, dan menambah pemahaman masyarakat mengenai bagaimana kebijakan upah minimum dirumuskan secara transparan dan berkeadilan. Saya Ditya Pramita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Sobat JDIH yang telah menyimak podcast ini, dan terima kasih Pak Aziz telah berkenan sharing. Sampai jumpa di podcast JDIH Jawa Tengah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JDIH Jateng ngayomi lan nglayani.